Gue selalu bilang ke lu semua, lu itu harus jadi kaya sekarang. Tapi mungkin gue ngomong seperti ini, banyak yang kayak, "Oh, gue nggak punya motivasi untuk jadi kaya." Lu nggak paham, lu nggak punya waktu, ya, dan lu harus jadinya sekarang, sekarang juga. Lu kalau sebagai laki-laki, ya, di dalam hidup lu tidak mencoba untuk menjadi manusia, seorang manusia yang kaya, gue itu nggak paham buat apa ada lu hidup di dunia ini. Gue juga nggak paham apa yang lu pakai ya, waktu dalam hidup lu, dalam 24 jam itu, lu ngapain kalau lu tidak ada ambisi, lu tidak mau menjadi manusia yang kaya. Kalau lu adalah seorang laki-laki ya, dan lu tidak mau masuk ke dalam lingkaran pemenang, karena gue kasih tahu, pemenang di negara ini itu nggak banyak jumlahnya. Kalau lu nggak mau berjuang untuk bisa masuk ke lingkaran-lingkaran pemenang ini, ya gue udah nggak tahu ya hidup lu buat diapain lagi. Lu harus ya mau untuk dedikasin setiap detik dari waktu lu untuk menjadi seorang pemenang. Kalau lu mau ke puncak, lu mau mendaki gunung yang beres, terjal, dan tinggi sekali, itu lu harus do whatever it takes. Apapun yang lu harus lakukan, lu lakukan. Apapun yang lu harus lakukan demi uang, lu lakukan. Dan lu harus berani untuk lakukan apapun. Mau lu naik nanti kaki lu bisa patah, lu bisa jatuh dan mati, tapi lu coba untuk naik. Ini gue bisa janji ke lu ya. Naik ke puncak, karena gue sudah berada di puncak. Itu sulit sekali. Sulit sekali, terjal sekali, dan lu akan lihat banyak yang jatuh di kiri kanan lu. Dan lu mungkin akan jatuh, kaki lu mungkin atau tangan lu yang patah. Tapi gue di sini untuk kasih tahu lu, ya semua perjuangan lu untuk naik gunung tersebut itu akan worth it di ujungnya. Gue sadar ya di saat gue umur 15 tahun, ya gue harus lanjut bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin nyokap gue makan, gue harus bayarin tempat tinggalnya nyokap gue, karena dia kasihan, dia bikin-bikin lempar. Di situ gue sadar gitu, di umur 15 tahun hidup gue sadar gue harus jadi orang yang kaya. Gue akan do whatever it takes untuk bisa kasih nyokap gue makan, untuk bisa sekolahin adek gue, untuk bisa bantu bayarin kuliah cici gue. Gue nggak punya gengsi, gue nggak punya malu, gue nggak peduli orang mau ngomong apa. Gue mau ketok itu cafe door by door ya, pintu demi pintu. Gue ditolak manajernya. Itu gue nggak ada malu mau jualan sedotan stainless, mau gue jualan di Kaskus di Tokopedia, gue jualan minyak rambut. Mungkin lu ketawa sekarang kan gue jualan minyak rambut dulu. Gue ditolak jadi agent property, ditolak ke ratusan kali. Ketika orang datang ke gue ditinggalin. Gue coba jadi wedding organizer, dibayar cuma 600.000 per hari. Semuanya gue coba, whatever it takes. Gue gak pernah berhenti ada ide baru. Selalu gue coba, gagal. Gue coba, gagal, gue coba lagi. Gue itu ketika miskin ya, ketika gue gak punya duit dan gue lihat nyokap gue sulit, itu gue gak bisa tidur malam-malam. Gue gak paham lu orang-orang miskin yang bisa tidur dengan tenang. Gue bisa lihat tuh orang di gubuk gitu kan tidur tenang, goblok orang itu. Lu minta bansos bisa tidur tenang, lu goblok lu. Gue itu kalau miskin ya, gue anxiety, malam-malam itu gue nggak bisa tidur. Gue cuma pikir gimana cara gue jadi kaya. Gue Google terus how to get rich setiap malam, setiap detik ya, setiap menit, setiap nafas yang gue hembuskan itu yang gue pikirin. Gimana caranya saya jadi orang kaya? Gue mending mati daripada jadi orang miskin. Karena beneran orang miskin tuh nggak enak. Gue mending mati daripada jadi orang miskin. Gue bingung kenapa ada orang bisa naik mobil mewah sedangkan gue itu naik motor. Ketika gue udah jadi wedding organizer, gue bingung kok orang bisa makan itu lobster gitu. Orang bisa makan steaknya semahal itu di hotel gitu. Sedangkan gue di sini ya dari pagi sampai malam itu dapat 600.000 sampai 700.000 kalau dapat tip. 600 sampai 700.000. Sedangkan ada yang makan ya itu satu dagingnya 1,2 juta, itu 2 kali dari pendapatan gue dalam sehari. Dan gue nggak dapat job setiap hari karena itu freelance. Jadi mungkin dipanggil cuman hari Sabtu, cuman hari Minggu. Lu bisa bayangin nggak? Ada yang makan ya 2 kali pendapatan gua dalam sehari. Jadi 2 hari gua kerja dari jam 5 pagi tuh prosesnya sampai malam. Itu ada yang cuma di situ. Makan lagi. Di situ gua tahu ini nih orang main gamenya beda nih sama yang gua mainin nih. Ada yang dia tahu yang gua nggak tahu. Dan di situ gue coba untuk cari tahu. Gue nggak bisa mikirin hal lain selain jadi kaya. Gue dulu mikir, oke kalau gue kaya gue akan bawa nyokap gue, terserah dia mau jalan-jalan kemanapun. Dan sekarang sebulan ya nyokap gue bisa jalan-jalan 2-3 kali. Gue lagi syuting di sini dia udah jalan-jalan. Gue lihat anak-anak zaman sekarang itu goblok banget. Banyak yang hype ya belakangan ini sama GTA 6. Wah grafiknya keren banget. Gue nggak sabar untuk mainin GTA 6 karena budget dipakai untuk bikin gamenya mahal. Lu orang goblok. Apa sih GTA itu? Ya kan di situ lu naik mobil ya kan. Lu kejar-kejaran pakai mobil di situ. Terus lu masuk ke rumah lu yang mewah di situ. Ya kan, atau lu bikin apa, krip lu sendiri yang mewah, ada klubnya, ya kan, lu punya klub malam lu sendiri di situ. Ya hidup gua bos GTA 6. Ya gua nggak usah main GTA 6.
gue punya nightclub gue sendiri, gue punya penthouse gue sendiri, gue punya McLaren Senna 720S, Aston Martin DB Superleggera, gue punya MP412, gue punya G-Class Magno Edition full spec. Gue nggak usah main GTA 6. Lu pecundang-pecundang itu yang main game. Waktu lu diambil untuk main game. Kenapa nggak hidup lu level up. Jangan lu level up di game, lu level up di kehidupan nyata. Jadilah orang yang bisa lu mainin game seperti GTA 6. Karena gue percaya uang itu adalah rapot